Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita bertemu lagi bersama channel Pendamping Desa Punggelan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi tahapan penyusunan RKP Desa tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ikuti terus channel kami, dan jangan lupa klik subscribe, like, komen dan share video-video dari kami, Pendamping Desa Punggelan. Perencanaan Pembangunan Desa. Pasal 22 Ayat 1. Perencanaan pembangunan desa terdiri atas A. Penyusunan RPJM Desa, B. Penyusunan RKP Desa. Pasal 22 Ayat 4. RKP Desa sebagaimana dimaksud disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Tahapan penyusunan RKP Desa tahun 2024 sesuai Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020. 1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa. 2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa. 3. Pencermatan ulang RPJM Des. 4. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. 5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. 6. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. 1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa. Pasal 36. 1. Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa. 2. Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari A. Pembina yang dijabat oleh Kepala Desa, B. Ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian, C. Sekretaris ditunjuk oleh Ketua Tim, D. Anggota berasal dari perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat desa lainnya. 3. Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D meliputi A. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan. B. Organisasi atau kelompok tani dan atau buruh tani. C. Organisasi atau kelompok nelayan dan atau buruh nelayan. D. Organisasi atau kelompok perajin. E. Organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak. F. Perwakilan kelompok masyarakat miskin. G. Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel. H. Kader kesehatan. I. Penggiat dan pemerhati lingkungan. J. Kelompok pemuda atau pelajar. K. Organisasi sosial dan atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan desa. 4. Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling sedikit berjumlah 7 orang. 5. Komposisi tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4, terdiri dari paling sedikit 30% perempuan. 6. Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Tugas tim penyusun RKP Desa. 1. Tim penyusun RKP Desa bertugas untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. 2. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. A. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa. B. Pencermatan ulang RPJM Desa. C. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. D. Penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan. 2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa. Pasal 38. 1. Rencana kegiatan pembangunan desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa. 2. Rencana pembiayaan pembangunan desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan A. Perkiraan pendapatan asli desa, B.
Pagu indikatif dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. C. Pagu indikatif alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. D. Perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota. E. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. F. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota. G. Sumber keuangan desa lainnya yang sah dan tidak mengikat. 3. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dimasukkan ke dalam sistem informasi desa. 3. Pencermatan ulang RPJM desa. Pasal 41. 1. Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan ulang RPJM Desa. 2. Pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara A. Mencermati arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. B. Mencermati skala prioritas rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa. C. Mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa. D. Mencermati daftar usulan masyarakat desa, perihal program dan atau kegiatan pembangunan desa untuk pencapaian SDGs Desa. E. Mencermati rencana kerjasama antar desa dan atau kerjasama desa dengan pihak ketiga, yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa. 3. Hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Memuat data dan informasi mengenai A. Daftar prioritas usulan rencana program dan atau kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya. B. Daftar usulan masyarakat desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa. C. Daftar rencana kerjasama antar desa. D. Daftar rencana kerjasama desa dengan pihak ketiga. 4. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Pasal 42. Tim penyusun RKP Desa melaksanakan penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa dengan berpedoman pada sistem informasi desa yang memuat A. Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa. B. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan desa. C. Data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa. Pasal 43. 1. Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat A. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya. B. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. C. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa. D. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak lain. E. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. F. Tim pelaksana kegiatan. 2. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Untuk kerjasama antar desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerjasama antar desa. 3. Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dituangkan dalam format rancangan RKP Desa, yang tercantum dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 44. 1. Pemerintah desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan, pembangunan desa dan pembangunan perdesaan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. 2. Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa. 4. Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3, menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa. Pasal 45. 1. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara. 2.
Dalam hal kepala desa tidak menyetujui rancangan RKP desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa meminta tim penyusun RKP desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP desa, dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKP desa. 3. Dalam hal kepala desa menyetujui rancangan RKP desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa meminta BPD menyelenggarakan musyawarah desa tentang perencanaan desa. Pasal 46. 1. Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat, sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di desa untuk perencanaan pembangunan daerah. 2. Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. 3. Bupati atau Wali Kota menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa. 4. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima pemerintah desa, sebelum penetapan RKP Desa tahun anggaran berikutnya. 5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Pasal 47. 1. Kepala Desa melaksanakan musrenbang desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. 2. Musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat. 3. Kepala Desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam musrenbang desa. 4. Warga desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat menghadiri musrenbang desa. 5. Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dan selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berpedoman pada peraturan menteri yang mengatur mengenai musyawarah desa. Pasal 48. 1. Musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 1 membahas dan menyepakati a. Hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs desa yang merujuk pada sistem informasi desa. b. Rancangan RKP desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya. c. Prioritas program dan atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa. 2. Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, dilakukan review laju pencapaian SDGs Desa dan upaya percepatan pencapaian SDGs Desa. 3. Upaya percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dirumuskan berdasarkan data SDGs Desa dan pencermatan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada sistem informasi desa. 4. Hasil kesepakatan musrenbang desa pembahasan rancangan RKP desa dituangkan dalam berita acara. 5. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat desa. 6. Berita acara hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD. 7. Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 2, melalui sistem informasi desa dan media publikasi lainnya. 6. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Pasal 49. 1. BPD difasilitasi oleh pemerintah desa menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RKP Desa. 2. Pembahasan dan pengesahan rencana kerja pemerintah RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi a. Pembahasan rancangan RKP Desa. b. Penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara musyawarah desa. c. Pengesahan dokumen RKP Desa. 3. Berita acara musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat desa. 4. Pengesahan dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C,
dilakukan dengan penandatangan peraturan desa tentang RKP desa oleh Kepala Desa dan Ketua BPD. 5. Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat desa, peraturan desa tentang RKP desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4, melalui sistem informasi desa dan atau media publikasi lainnya. Terima kasih. Demikian materi terkait tahapan penyusunan RKP Desa tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.